Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Teknologi dan Infrastruktur e-Business. Pada materi kali ini, saya akan membawakan materi tentang komputasi awan atau yang disebut dengan cloud computing. Jadi materi ini sebetulnya merupakan teori lanjutan dari teori minggu lalu, yaitu tentang Enterprise Application Integration. Agenda untuk presentasi hari ini yaitu tentang virtualisasi, definisi cloud computing, arsitektur cloud computing, dan model layanan cloud computing. Kita masuk ke dalam pengertian virtualisasi itu sendiri. Jadi virtualisasi bisa diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk atau versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat penyimpanan, ataupun sumber daya jaringan. Nah, kaitannya dengan cloud computing itu bisa dianggap sebagai perluasan dari virtualisasi. Contoh virtualisasi tadi yaitu sistem operasi, perangkat penyimpanan, dan jaringan. Definisi dari cloud computing adalah sebuah konsep pemahaman dalam rangka pembuatan kerangka kerja komputasi secara online lokal, LAN, maupun global secara internet, di mana terdapat beragam aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan digunakan secara berbagi dan bersamaan oleh para pengguna yang beragam. Cloud computing ini bisa digunakan mulai dari perseorangan sampai pada kelas pengguna korporasi atau perusahaan. Atau bisa juga definisinya yaitu cara penggunaan sumber daya komputer berdasarkan bisnis model sewa atau bayar sesuai dengan pemakaian tanpa pengelolaan aktif langsung oleh pengguna. Jadi maksudnya adalah pengguna, contohnya kita tidak perlu memiliki infrastruktur itu sendiri, tetapi hanya cukup menyewa atau membayar kepada penyedia cloud computing dan kita tidak perlu melakukan pengelolaan secara aktif. Nah, kenapa konsep ini dinamakan sebagai komputasi awan atau cloud computing? Hal itu dikarenakan internet sendiri bisa dianggap sebagai sebuah awan yang besar. Ini karena biasanya dalam skema jaringan, internet itu dilambangkan sebagai awan. Nah, awan ini berisi kumpulan besar komputer yang saling terhubung. Jadi cloud computing itu bisa diartikan sebagai komputerisasi berbasis kumpulan komputer yang saling terhubung. Sekarang, apa hubungan dari virtualisasi dengan cloud computing? Jadi, pada dasarnya virtualisasi itu merupakan kunci atau komponen utama dalam cloud computing. Jadi, virtualisasi dan cloud computing apabila digunakan secara bersama-sama, itu akan memungkinkan pengguna akan lebih mudah dalam menyimpan data tanpa adanya media penyimpanan fisik, misalkan seperti hard disk atau flash disk gitu ya, hanya dengan menggunakan jaringan internet yang lebih gampang, kemudian meringankan biaya dan cepat. Peran virtualisasi dan cloud computing ini sebagai inti dalam pembuatan virtual yang memudahkan user lain dalam penggunaannya, dan cloud computing itu sendiri yaitu network atau internet. Kemudian virtualisasi ini sendiri yang akan mengakomodir secara keseluruhan dari konsep arsitektur cloud computing, karena virtualisasi itu memiliki kemampuan untuk membuat sebuah komputer atau grup komputer secara virtual dan membuat jaringan dari perangkat komputer virtual tersebut saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada dasarnya virtualisasi itu hanya merupakan sebuah kondisi maya. Virtual itu artinya adalah maya yang terdapat di dalam perangkat lokal. Tapi dengan adanya cloud computing, yang merupakan konsep bagian dari jaringan komputer dalam internet, maka tidak hanya storage atau penyimpanan saja yang dapat diberikan sebagai layanan cloud computing, tapi juga bisa berupa aplikasi, kemudian pengolahan data, pengembangan secara langsung dengan pengguna berbeda, adanya kolaborasi antara pengguna satu dan pengguna yang lain, kemudian juga dapat digunakan sebagai sistem operasi tertentu tanpa harus menginstal dalam perangkat yang kita gunakan.
masuk kepada arsitektur komputasi awan atau arsitektur cloud computing. Jadi arsitektur komputasi awan atau arsitektur cloud computing itu mengacu pada komponen dan subkomponen yang diperlukan di dalam cloud computing. Komponen ini biasanya terdiri dari yang namanya front-end platform dan back-end platform. Kemudian ada cloud-based delivery, dan yang terakhir yaitu komponennya adalah jaringan. Nah, bagian front-end itu mencakup komputer klien atau jaringan komputer dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem komputasi awan. Jadi, front-end itu adalah sesuatu yang user langsung bisa lihat. Misalkan kita sebagai user, ya kita melihat aplikasi, nah tampilan dari aplikasi itulah yang dinamakan dengan front-end. Nah, contohnya yaitu misalkan layanan seperti program email berbasis web, dia memanfaatkan browser web yang ada seperti misalkan Google Chrome gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan front end. Nah, di bagian back end dia lebih ke bagian hardware seperti komputer, server, kemudian sistem penyimpanan data. Nah, dari sini yang menciptakan layanan komputasi cloud. Jadi, cloud itu sebenarnya pada dasarnya berada di dalam back-end. Nah, berdasarkan gambar, nih, dari gambar ini, lapisan paling bawah bisa kita lihat, yaitu adalah lapisan perangkat keras atau hardware. Lapisan yang ini bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya fisik dari cloud. Lapisan ini terdiri dari perangkat fisik, misalkan seperti server, router, switch, kemudian power, atau bisa jadi sistem pendingin di dalam perangkat. Kemudian lapisan selanjutnya kita naik ke atas, yaitu lapisan infrastruktur. Lapisan infrastruktur itu merupakan lapisan yang berkomunikasi langsung dengan mesin. Layer ini mencakup virtual machine atau kita biasa menyebutnya dengan operating system atau sistem operasi. Nah, pada lapisan infrastruktur, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin. Gitu, di mana mesin perangkat kita gitu ya. Mesin perangkat kita itu hanya tahu bahasa binary di mana hanya ada 0 dan 1. Contohnya adalah seperti kita melakukan shutdown pada komputer gitu. Mesin itu hanya bisa mengikuti perintah dari OS. Jadi seperti Windows kita melakukan shutdown ya. Nah, shutdown ini perintah yang diberikan itu langsung ke mesin seperti itu. Nah, jadi yang menjembatani fungsi mesin komputer dengan pengguna seperti kita yaitu adalah operating system. Kita naik lagi ke platform layer. Jadi untuk lapisan platform ini terdiri dari kerangka aplikasi, tingkatannya lebih tinggi dari lapisan infrastruktur. Kemudian platform layer itu bisa dikatakan sebagai environment yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Jadi kalau platform itu sebagai environment, kalau di sini contohnya adalah seperti bahasa pemrograman. Jadi lingkungan untuk membuat aplikasi atau perangkat lunak yang lain. Bisa ada bahasa Java, Python, .NET, kemudian sebagai datanya database seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan tertinggi yang terakhir yaitu adalah lapisan aplikasi atau application layer. Nah, lapisan ini terdiri dari aplikasi aktual atau aplikasi yang sesungguhnya yang biasa kita lihat atau biasa kita gunakan sehari-hari dari cloud, di mana jenis layanannya secara langsung dapat dikirimkan atau digunakan oleh pengguna akhir. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri ini adalah masing-masing user yang menggunakan berdasarkan arsitektur cloud computing. Jadi yang hardware layer dan infrastructure layer, dia yang mengelola adalah ini, network atau system administrator. Kemudian platform layer itu ada yang biasanya mengelola atau membuat atau menerapkan itu ya. Itu adalah software developer. Kemudian application layer itu adalah end users yang terakhir menggunakan aplikasinya.
Nah, kemudian ada 3 layanan yang bisa diberikan oleh cloud computing. Yang pertama yaitu Software as a Service atau SaaS. Ini dia berada di bagian application layer atau lapisan aplikasi. Jadi pada intinya SaaS ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumber daya software dengan cara berlangganan. Jadi sehingga pengguna tersebut itu tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development ataupun pembelian lisensi. Jadi hanya membayar atau menyewa sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, dengan cara berlangganan via web, pengguna bisa langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Contohnya, penyedia layanannya adalah Google Apps, kemudian Salesforce, ada Dropbox, Slack, HubSpot, dan Cisco Webex. Layanan yang kedua yaitu Platform as a Service atau PaaS. Jadi kalau yang lapisan platform ini menyediakan sumber daya untuk benar-benar membangun aplikasi. Jadi dia menyediakan platform untuk membuat perangkat lunak. PaaS ini juga menyediakan modul-modul yang siap dipakai, siap digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tentu saja cuma bisa berjalan di atas platform tersebut. Seperti juga layanan sebelumnya yaitu software as a service. Pengguna dari platform as a service tidak mempunyai kendali terhadap sumber daya komputasi dasar seperti infokan memori, media penyimpanan, processing power, dan lain-lain. Dan karena semuanya diatur oleh provider penyedia PaaS. Ini contohnya adalah Amazon Web Service atau AWS, Windows, Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, dan OpenShift. Layanan yang ketiga yang bisa diberikan oleh cloud computing yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS. Jadi ini lapisan dasar dari cloud computing. Nah, lapisan ini tuh meliputi perangkat keras dan jaringan. Jadi sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi perangkat keras, penyimpanan, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang bisa digunakan oleh pengguna sebagai penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Nah, model bisnisnya itu mirip dengan penyedia data center, tapi kalau infrastructure as a service itu levelnya lebih ke level mikro, lebih kecil. Jadi penyewa itu tidak perlu tahu dengan mesin apa dan bagaimana cara menyedia layanan itu menyediakan layanan IaaS ini. Yang penting permintaan dari penyewa atau pengguna atas sumber daya teknologi informasi itu bisa dipenuhi oleh penyedia cloud computing. Nah, perbedaan mendasar dengan layanan data center, tadi kan mirip ya sebenarnya seperti data center, tapi ada perbedaan dasar dengan layanan data center, yaitu IaaS memungkinkan pelanggan bisa melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas secara fleksibel dan otomatis. Nah, inilah yang dinamakan dengan skalabilitas. Jadi, skalabilitas itu kemampuan untuk suatu sistem atau jaringan atau proses untuk melakukan penambahan beban atau pengurangan beban yang penambahan beban yang diberikan atau pengurangan beban atau mungkin potensinya untuk ditingkatkan. Jadi misalkan seperti ini, contohnya adalah di Gmail kita biasa mendapatkan mungkin kapasitas untuk menyimpan email itu sekitar 8 GB secara gratis. Nah, tapi kita bisa istilahnya menambah kapasitas dari penyimpanan jika kita mau membayar ke Google. Nah, untuk melakukan ini, itu Google membangun pusat data raksasa yang terdiri dari mungkin ada jutaan server di sana.